saya Olda Deverta Septima, NIM 2116020004, Prodi Manajemen Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang ilmu kalam. Saya akan membahas tentang pengertian ilmu kalam, ruang lingkup ilmu kalam, sejarah dan perkembangan ilmu kalam. Pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam menurut bahasa artinya adalah ilmu yang membahas tentang keimanan dan kepercayaan. Menurut istilah, ilmu kalam adalah ilmu yang mengandung argumen untuk membela keimanan dari golongan bid'ah yang menyimpang dari paham salaf dan ahli sunnah. Jadi, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas mengenai akidah dengan pendekatan logika. Ilmu kalam juga membahas tentang kemahaesaan Tuhan dan hubungan nubuah, serta hal-hal yang berkaitan dengan itu. Jadi, mempelajari ilmu kalam ini sangat penting. Ruang lingkup ilmu kalam. Ada beberapa aspek yang mencakup ilmu kalam ini. Yang pertama, ilahiyah. Ilahiyah ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan ketuhanan. Aspek yang dibicarakan yang pertama, masalah sifat-sifat Tuhan, kuadrat dan iradat Tuhan, dan Al-Quran. Yang kedua, nubuah. Nubuah adalah hubungan antara Allah dengan makhluknya. Hal-hal yang dibicarakan dalam nubuah ini, yang pertama, utusan-utusan Tuhan. Yang kedua, wahyu yang diturunkan Tuhan kepada Rasul, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan para Rasul yang diperintah oleh Allah. Yang ketiga, sam'iyah. Sam'iyah ini adalah permasalahan mengenai tentang kehidupan manusia setelah mati. Hal-hal yang dibicarakan dalam sam'iyah ini yaitu yang pertama, hari perhitungan, hari pembalasan, dan persoalan tentang surga dan neraka. Yang keempat, ruhiyah. Ruhiyah ini merupakan kajian tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan alam metafisik, yang meliputi malaikat, jin, iblis, setan, dan roh-roh lainnya. Sejarah ilmu kalam. Ada dua faktor pendorong munculnya ilmu kalam, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi yang pertama, adanya kepentingan golongan atau kelompok. Yang kedua, adanya kepentingan politik. Yang ketiga, adanya pemahaman Islam yang berbeda. Faktor eksternal meliputi yang pertama, adanya pengaruh keagamaan di luar Islam. Yang kedua, ahli-ahli kalam yang memerlukan ilmu yang logis. Perkembangan ilmu kalam. Ada 3 periode perkembangan ilmu kalam yang meliputi yang pertama, periode sekitar tahun 650 sampai 1250. Merupakan zaman kemajuan Islam. Pada zaman ini terbagi dari 2 fase. Pada zaman ini melahirkan ulama-ulama besar seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ibnu Hamdal. Yang kedua, periode pertengahan sekitar tahun
1250 sampai 1800 Masehi merupakan zaman kemunduran Islam. Pada zaman ini berdiri 3 kerajaan. Yang pertama Kerajaan Ustami di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Yang ketiga periode sekitar tahun 1800 sampai sekarang. Pada periode ini merupakan zaman kebangkitan umat Islam.